Hai, jumpa lagi bersama saya Enda. Kali ini saya jadi uh, mengganggu lapaknya Randy Fudo ya. Sebentar saya pinjam ya Pak lapaknya. Jadi kali ini saya mau bawain tutorial perihal numerologi di dalam kartu tarot. Cuman kita batasi hanya untuk di kartu Major Arcana saja. Nah, ini sebenarnya pesan khusus buat kamu-kamu yang baru belajar tarot. Tentu kan kita masih bingung ya, atau masih blank, mesti ngapain atau apa dampaknya, seperti apa, gimana. Nah, sebenarnya kartu tarot tuh udah menjelaskan semuanya sih gitu loh, dan memang kayak udah ada pesan yang ingin disampaikan melalui si kartu-kartu ini. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kartu Major Arcana kan biasanya memang ada 22 kartu. Nah, ini kita lihat dari kartu mulai dari The Fool sampai dengan kartu nomor 5 yaitu Hierophant. Ini yang nomor 0 The Fool. Lalu ada yang nomor 1 Magician. Yang kedua itu High Priestess. Yang ketiga Empress. Keempat Emperor. Dan kelima Hierophant. Nah, sebelum saya mulai, buat kamu yang mau catat aja, karena ya ini tutorial yang mungkin bisa memang berguna buat kamu nantinya. Nah, kan kalau kita sama lah kayak belajar tarot itu sama kayak pertumbuhan apa ya, kayak kita berkembang gitu sebagai manusia ya. Jadi yang dari awalnya kita nggak tahu apa-apa nih, yang diwakili oleh The Fool. Nah, kita dengan belajar kita jadi akhirnya tahu, oh tarot tuh begini-begini, ada kartu ini, kartu itu, terus cup melambangkan apa ya kan, nanti sword melambangkan apa dan segala macam, sehingga akhirnya dari pengetahuan kita itu kita mulai berani nih untuk mulai ngebaca-baca orang nih ya kan. Mungkin kita mulai ngebaca dari teman ya kan, saudara gitu loh. Nah, dari keseringan kita baca-baca itu akhirnya kita punya PD naik nih ya kan. Terus kita jadi kayak mulai menekuni lah lebih dalam, sehingga jadi sumber penghasilan mungkin gitu lah. Jadi kamu kayak udah mulai beranjak menjadi profesional gitu kan. Mulai nih kamu pasang tarif gitu kan, kayak jadi oh bacanya setengah jam berapa gitu gitulah. Terkait juga dengan jam terbang kamu yang makin tinggi sih. Nah, lalu akhirnya karena kamu jam terbangnya makin tinggi, pengalaman kamu juga ngadepin klien yang dengan masalahnya yang beragam, akhirnya kan secara otomatis nih kita kayak otak kita tuh kayak udah bisa apa ya, udah tahu nih mau konsultasi ketika si kliennya kayak gini, konsultasi seperti apa sih, saran seperti apa sih yang baik kita kasih gitu kan. Pun sepertinya ya kartu-kartu yang keluar juga kurang lebih demikian gitu loh ya kan. Nah, jadi dimana kamu tuh kayak belajar menyampaikan juga dengan baik di sini, sehingga pendapat kamu tuh ya didengar oleh klien-klien kamu. Nah, pada akhirnya kalian punya banyak lah klien kan. Jadi kalian udah mulai famous nih, udah mulai dibilang suhu lah ya, master seperti Randy Fudo gitu ya. Nah, pasti semuanya berharap bisa sampai ke titik ini ya, dimana kayak kamu tuh bisa jadi problem solver mungkin, atau bisa jadi ya influencer yang positif lah buat para klien-klien kamu gitu loh. Tentu semua tarot reader mimpinya sampai ke sini. Nah, coba kita lihat, kalau seandainya si tarot reader itu berhenti sampai di sini saja nih, dia cukup merasa oh gue sudah puas, gue sudah punya karir, gue sudah didengar gitu kan, dan dia tidak improve lagi diri dia gitu kan, dia tidak coba cari tahu lagi lebih dalam perihal tarot ini. Jadi istilahnya kayak ya udahlah, yang penting gue bisa baca, bacaan gue disukain sama klien gitu kan, yang katanya cocok gitu. Nah, apakah yang akan terjadi? Coba sekarang kita tambahkan semua ya, dari 0 sampai dengan 5.
ya, 0, 1, 0 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, hasilnya itu kan 15. Sekarang kita lihat, kartu apakah yang mewakili angka 15? Ini yang keluar adalah kartu Devil. Semua major arcana, nomor 15-nya adalah Devil. Kenapa? Atau apakah yang ingin disampaikan? Nah, ketika sudah berada di posisi puncak seperti ini, apabila kita tidak, apa ya, kalau bisa dibilang tuh, biasanya orang semakin famous, egonya semakin naik. Bisa jadi akhir-akhirnya jadi kamu tuh menyalahgunakan keahlian kamu, terus juga jadi kayak, ya lebih tepatnya mungkin disalahgunakan lah ya gitu. Sehingga misalnya contoh kayak gini, karena kamu sudah berada di titik level tertentu, di mana kamu sudah diundang jadi mungkin pembicara, terus juga kamu sudah yang punya rate yang cukup mahal, sehingga kamu tuh menolak yang kecil-kecil, ya kan, yang istilahnya kata kalau yang receh-receh lah gitu. Jadi yang tadinya mungkin niatan kamu belajar tarot itu, oh gue pengen tahu gimana sih caranya memberikan solusi ke orang-orang gitu loh. Dari awal niatan seperti itu, yang tadinya kita bisa memberikan solusi sama orang dan orang-orang banyak terbantu. Nah, karena kita sudah berada di posisi puncak, terus akhirnya kita kayak pilih-pilih, kita cuma mau ngelayanin yang menguntungkan aja deh buat gua gitu kan. Sebenarnya juga kalau misalnya ngebacain yang receh ibaratnya, itu juga tidak merugikan kamu kan gitu loh. Tapi kan persepsinya sudah beda gitu kan, orientasinya sudah untung dan kayak mau yang dibayar mahal gitu loh. Jadi kayak di sisi kemanusiaannya tuh, jadi kita akhirnya kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada juga sosialnya lagi gitu loh. Nah, semuanya ini kondisi demikian sebenarnya tuh bisa diatasi kalau saja kita semua mau memasukkan satu unsur kartu ini, nambahin lagi, yaitu kartu nomor 6. Nomor 6 ini adalah kartu Lovers. Di sini Lovers ini bukan berarti percintaan ya, bukan berarti kayak ada relasi khusus antara kamu dengan klien kamu, atau kalian harus mengerjakan ini profesi berpasangan, bukan seperti itu, bukan arti cintanya seperti itu. Lebih kepada kayak passion, terus juga apa ya, totalitas mungkin, passion lah gitu. Jadi kayak seberapa dalam sih kamu memaknai profesi sebagai tarot reader ini gitu kan, dimana kayak kamu jadi kayak punya balancing antara, oh gue kerja, gue udah pelajari ini dari zaman gue nggak ngerti banget gitu kan, dan udah bahkan udah 10 tahun sampai gue seperti ini, pasti kan gue ada usahanya ya kan gitu. Wajar dong kalau sekarang gue dibayar mahal, benar ya kan, wajar. Tapi kita juga harus punya hati untuk masih bisa peduli dan membantu orang lain gitu, sehingga itu juga membalancing kita, pun itu juga menghindari kita dari yaitu tadi sifat devilnya ini gitu kan, yang angkuh ya kan, terus yang kayak merasa dirinya hebat, terus kayak bisa tuh komentarin tarot reader yang lain mungkin ya gitu kan. Mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa. Jadi ya untuk apa ya, The Lovers ini lebih kepada kayak kita pakai hati lah gitu loh dalam menjalankan pekerjaan kita. Nah, yang uniknya ketika tadi dari 0 sampai dengan 5 itu kita tambahkan kan jumlahnya 15. Begitu kita tambahkan kartu The Lovers, which is 6, 15 tambah 6 adalah 21. Nah, kita lihat 21 itu adalah kartu The World, dimana ketika kamu menambahkan passion atau kasih sayang kamu di situ, kamu akan jadi tarot reader sejati. Tarot reader yang mempertimbangkan segala aspek, ya kan, tidak hanya aspek materi ataupun apapun, juga dalam tutur kata kamu sehari-hari, dalam komunitas kamu, dalam pergaulan kamu akan sangat dihargai sebagai tarot reader profesional dan sejati. Begitu ceritanya ya. Jadi buat kamu-kamu yang baru mulai belajar, pesannya adalah demikian gitu.
banyak tarot reader yang juga mungkin sekarang sudah sampai dengan di tahap 5 atau di tahap 4 gitu kan. Ayo terus lagi buka bukunya ya, jangan puas sampai di situ aja, terus tengok kiri kanan juga gitu ya. Sekian dari saya dan terima kasih buat Randy Kudo yang sudah memberikan kesempatan saya untuk ngoceh-ngoceh. Like dan subscribe ya.